Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mahalul qiyam Maulid Habsyiyah. Betul itu yang pembahasan sebelumnya? Iya. Yang hari Sabtu. Betul? Iya. Sekarang kita akan membahas tentang Mahalul Qiyam Maulid Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dimulai dari Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dimulai dengan salam kepada Nabi. Wahai Nabi, salam keselamatan kepadamu. Wahai Rasul, keselamatan untukmu. Wahai Habib, wahai kekasih, keselamatan untukmu. Salawatullah, semoga rahmat Allah alaika tercurah limpahkan untukmu. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya Rasulullah itu pasti akan menjawab salam siapapun yang mengucapkan salam kepada beliau. Dalam satu hadis disebutkan, "Mamin ahadin yusallimu alayya", tidak ada satupun orang yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali ruhku dikembalikan Allah ke badanku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab salamnya siapapun yang mengucapkan salam kepadaku. Pada keterangan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya Rasulullah pada saat beliau di Madinah, beliau bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa beliau itu sangat ingat betul ketika di Mekah ada batu yang setiap kali beliau melewati batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan beliau itu ingat betul batunya itu yang mana, warnanya apa, bentuknya bagaimana, tempatnya di mana, itu diingat betul oleh Rasulullah. Padahal batu ketika mengucapkan salam, benda mati bukan manusia, diingat oleh Rasulullah. Apalagi yang mengucapkan salam adalah manusia yang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Asyraqa, bersinar, al badru, bulan purnama, alaina, kepada kita, kepada kami. Rasulullah kan memang sebagai bulan purnama, seperti bulan purnama. Bahkan waktu itu Rasulullah ini pernah berjalan bersama para sahabatnya pada saat bulan purnama yang begitu sangat indah. Kemudian para sahabat ini melihat bulan purnama itu, indahnya seperti apa. Setelah itu para sahabat ini melihat wajahnya Rasulullah. Apa kata para sahabat? Demi Allah, wajah Rasulullah jauh lebih indah daripada bulan purnama. Fakhtafat minhul buduru. Ketika bulan purnama ini sudah muncul, fakhtafat, maka hilang, suram, minhul buduru, bintang-bintang itu ya hilang. Coba ya misalnya, tidak usah Rasulullah. Misalkan ada tokoh-tokoh di sini, habaib atau kiai-kiai yang sudah terkenal di situ pondok. Misalnya kedatangan Habib Taufik misalkan, yang jadi ketua Rabithah Alawiyah. Suram semua. Munculnya Habib Taufik ini semuanya redup sudah. Kan iya. Munculnya Habib Taufik ini semuanya redup. Misalkan contoh yang lain, misalkan ustadz sekelas kecamatan, pas ada sosok kiai sekelas kabupaten duduk dalam satu majelis, semuanya tidak ada ininya, tidak ada sinarnya, artinya lebih unggul yang itu. Apalagi Rasulullah, apalagi dibandingkan dengan bulan purnama.
Makanya yang kemarin saya jelaskan itu ada seorang A'rabi, orang Badui, orang pedalaman yang belum masuk Islam, hadir di majelisnya Rasulullah. Kemudian bertanya, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? Padahal Rasulullah sudah jelas orang yang paling bercahaya. Kenapa kok bisa bertanya seperti itu? Karena para sahabat ini ketika duduk bersama Rasulullah semuanya kena cipratan cahayanya Rasulullah, jadi bercahaya semua sampai sulit untuk dibandingkan ini mana yang Rasulullah, karena cahayanya semuanya. Orang duduk bersama orang-orang mulia, orang-orang soleh itu juga dia kelihatan wibawanya, kelihatan auranya, kelihatan cahayanya, itu karena ketularan dengan mereka orang-orang soleh, apalagi Rasulullah. Ketika bulan purnama sudah muncul, ya bintang-bintang ini sudah redup. Kita ini termasuk bintang-bintang gitu. Rasulullah muncul ya sudah, hilang sudah. Tidak usah jauh-jauh Rasulullah, orang-orang soleh. Walaupun kita sudah ustadz-ustadz yang sudah ngajar macam-macam di pondok, sudah ceramah kemana-mana misalnya, kedatangan beliau orang soleh, ya kita ini bintang-bintang. Mereka adalah bulan purnama. Mislah husnik ma ra'aina, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, aku tidak pernah melihat orang yang seindah engkau. Mislah husnik ma ra'aina, seindah engkau ini aku belum pernah melihatnya sama sekali. Qattu ya wajhas sururi, wahai wajah yang selalu senyum bahagia. Rasulullah itu wajahnya tidak pernah cemberut, tidak pernah, pokoknya wajahnya Rasulullah senang, bahagia, berseri-seri. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak masalahnya, akan tetapi Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya. Kita masalahnya sedikit, senyumnya sedikit juga. Rasulullah itu seperti itu. Qattu ya wajhas sururi, wahai wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia, wajah yang senang. Wajahnya Rasulullah itu indah, tidak pernah cemberut, tidak pernah bahasa lainnya itu ya. Wajah yang tidak enak dilihat itu apa, wajah apa itu? Merongok ya. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Ya wajah sururi, wahai wajah yang selalu dipenuhi dengan kesenangan, kegembiraan. Anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan, bulan purnama. Anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksirun wa ghali, engkau adalah emas murni dan mahal, bahkan lebih mahal daripada emas. Ini untuk menggambarkan saja, karena bahasa-bahasa puitis. Engkau ini adalah emas yang mahal. Emas itu kan dimuliakan karena harganya cukup mahal, didewa-dewakan, diagung-agungkan. Rasulullah lebih dari itu. Anta iksirun wa ghali, engkau adalah emas murni, wa ghali, dan sesuatu yang mahal. Bahkan yang paling mahal ya Rasulullah, tidak ada yang lebih mahal lagi daripada Rasulullah. Anta misbahus suduri, engkau adalah pelita untuk hati-hati kami, lampu yang ada di dada. Artinya cahayanya Rasulullah dengan cahayanya matahari dan rembulan itu tidak sama. Cahaya matahari dan rembulan hanya bisa menyinari tempat-tempat yang bisa dijangkau saja, tapi cahaya Rasulullah itu bisa menembus sampai ke hati yang paling dalam, sehingga hati yang pekat gelap gulita bisa bercahaya sebab ada cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup kita terasa gelap, mungkin kita itu jauh dari cahaya. Cahaya itu adalah cahaya Rasulullah. Kalau sudah ada nama Rasulullah di dalam hati kita, dengan kita memperbanyak membaca sholawat, dengan kita cinta di dalam hati, dengan kita rindu di dalam hati, insya Allah hidup kita ini tidak gelap. Semua itu sudah ada petunjuknya. Jalan itu gampang, semuanya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad, ini pujian dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya Habibi, wahai kekasihku. Kekasih yang paling sejati adalah Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai kekasihku. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia dan akhirat. Kenapa Rasulullah disebut pengantin dunia dan akhirat? Karena Rasulullah itu kan sudah punya istri, ada 9, ada satu riwayat 11.
Tapi ketika Rasulullah ini lahir, ditangani oleh bidan-bidan profesional. Kalau versi Maulid Simtud Duror, fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Pada saat Rasulullah ini menjelang kelahirannya, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah itu fahadarat, hadir. Siapa yang undang? Tak tahu, wallahu a'lam. Allah itu yang mendatangkan itu. Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Wa ma'ahuma, bersama Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah, minal huril ain, ada bidadari. Ini kelahiran yang luar biasa. Menjadi aneh kalau ada orang melupakan hari kelahiran Rasulullah. Hari kelahiran anaknya saja yang biasa-biasa diingat-ingat terus. Hari kelahiran Rasulullah yang luar biasa dilupakan begitu saja. Aneh kan? Aneh. Ini dihadiri oleh Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, dan dikawal oleh bidadari-bidadari. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Nah, itu kenapa kok yang hadir adalah Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah? Sayyidah Maryam berarti ibundanya Nabi Isa. Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun. Karena dua perempuan ini adalah laki-laki, perempuan yang mulia yang tidak pernah digauli oleh laki-laki satupun. Sehingga nantinya Rasulullah itu ketika sudah wafat, nanti di surga itu dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Maryam, dengan Sayyidah Asiyah, dan juga dengan istri-istrinya ketika di dunia. Makanya beliau itu dijuluki ya arusal khafiqaini, pengantin dunia dan akhirat. Pengantin dunia karena menikah dengan istri-istrinya itu. Pengantin akhirat karena ada istri tambahan oleh dari yang dinikahkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Kalau bidadari, sudah bidadari itu sudah rindu semuanya sama Rasulullah. Di antara kedua matanya bidadari itu ada nama Rasulullah, ada nama Muhammad, Makanya ini disebut ya arusal khafiqah ini. Jadi bidannya bukan bidan yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit. Bidan kelas dunia akhirat ini, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Kira-kira sudah wafat apa belum itu waktu Rasulullah hadir? Sudah. Siapa yang nyuruh datang? Wallahu a'lam. Mungkin disuruh Allah datang untuk menghormati kelahiran Rasulullah. Seperti ini dikatakan kelahiran biasa, terus dilupakan begitu saja. Orang yang merayakan hari kelahirannya dikatakan haram, syirik, bid'ah. Ini menjadi aneh sekali. Oh, ini kelahiran bukan kelahiran biasa. Ya arusal khafiqah ini, ya muayyad, wahai orang yang dikokohkan. Ya mumajjad, wahai orang yang dimuliakan. Ya, Rasulullah memang orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang dimuliakan, sudah tidak diragukan lagi. Semuanya memuliakan kepada Rasulullah. Ya imamal qiblataini, wahai imamnya dua kiblat. Kenapa kok dua kiblat? Karena sebelum umat Islam ini berkiblat ke Ka'bah, sebelumnya kemana? Masjidil Aqsa. Dalam beberapa waktu berkiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ke Baitullah itu. Sehingga beliau dijuluki ya imamal qiblataini. Dan itu beliau berdoa cukup lama untuk menanti jawaban doanya itu, perpindahan dari Masjidil Aqsa kepada Ka'bah. Itu sekelas Rasulullah ya, akramur rusul, semulia-mulianya Rasul, masih menunggu lama untuk menjawab, untuk menerima jawaban doa. Apalagi kita ini siapa? Kemudian yang berikutnya, man ra'a wajhaka yas'ad. Ini kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, cukup indah syairnya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang melihat wajahmu, dia akan beruntung. Orang melihat wajahnya Nabi Muhammad ini, dia pasti akan beruntung. Bahkan diceritakan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kenapa dijuluki At-Tayyar? Karena beliau itu ketika wafat itu Rasulullah kelihatan bisa terbang untuk langsung masuk ke surga. Sayyidina Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib ini termasuk orang yang mati di medan perang sebagai orang yang mati syahid.
Waktu itu langsung diantarkan ke surga. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini. Tapi ketika sudah di surga, Sayyidina Ja'far ini bilang, keluarkan aku dari sini. Oh, kenapa? Sudah di surga kok pengen dikeluarkan? Aku ingin cari tempat yang lebih indah daripada surga. Oh, malaikat bingung, mana ada tempat lebih indah daripada surga? Dijawab oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, wajah Rasulullah lebih indah daripada surga. Aku tidak mau di surga, karena di sini belum ada Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Aku pengen dikeluarkan di sini, dari surga ini. Ini bukan kelas sembarangan ini. Surganya surga Firdaus. Surga tempatnya para syuhada. Keluarkan aku dari sini. Kenapa? Karena ada tempat yang lebih indah daripada surga. Apa itu? Wajah Rasulullah. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat wajahmu maka dia akan beruntung, akan bahagia. Orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah itu dia celaka. Ini senada dengan satu riwayat hadis yang menjelaskan bahwasanya, ini seringkali saya sampaikan, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah suatu malam menyulam baju malam-malam itu. Pada saat beliau menyulam baju, dulu kan belum ada mesin jahit, pakai tangan begitu. Tiba-tiba lampunya padam, bukan lampu listrik ya, lampu waktu itu padam. Pada saat padam, otomatis itunya jatuh, jarumnya jatuh, dan Sayyidah Aisyah kebingungan untuk mencari jarumnya itu. Tiba-tiba Rasulullah datang menghampiri Sayyidah Aisyah dan berdiri di depan pintu kamarnya Sayyidah Aisyah. Seketika itu langsung si kamar itu bercahaya dengan cahaya yang begitu sangat terang. Langsung Sayyidah Aisyah bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Belum pernah ada kan cahaya sehebat itu tanpa lampu PLN kalah, lampu PLTU kalah. Kemudian Sayyidah Aisyah memuji kepada Rasulullah, alangkah indah wajahmu wahai Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat wajah indahku besok pada hari kiamat wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, man la yaraka ya Rasulullah? Siapa ya orang yang tidak bisa melihat wajah indahmu besok pada hari kiamat wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak muda sekarang itu penyakitnya seperti itu. Giliran dipanggil nama artis, misalkan siapa namanya, Farel, siapa namanya itu, Prayoga, teriak-teriak. Dipanggil namanya artis siapa, teriak-teriak histeris, saking girangnya teriak-teriak histeris. Giliran ada orang sallallahu ala Nabi Muhammad, diem saja. Yang menyelamatkan kamu itu artis apa nabi? Kan begitu. Yang menyelamatkan kamu, yang bisa memberi syafaat itu artis apa nabi? Nanti yang kenal kamu di hari kiamat itu artis apa nabi? Giliran disebut nama nabinya, dia tidak mau baca sholawat, diem saja. Orang itu tidak bakal bisa melihat wajahnya Rasulullah. Masa ada indahnya surga tanpa Rasulullah? Tidak bisa, tidak indah. Orang itu tidak bisa melihat wajah indah Rasulullah. Rasulullah itu di mana? Di surga. Ini kok ada orang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah? Di mana dia tempatnya itu? Alhamdulillah. Makanya kita tidak usah gengsi ketika dibacakan nama Rasulullah, kita yang keras untuk menjawab, bersolawat kepada Rasulullah. Man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang melihat wajahmu maka dia akan beruntung. Seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bisa mimpi ketemu Rasulullah dan juga bisa bertemu secara terjaga dengan Rasulullah sampai ngarang Simtud Durornya kemarin. Banyak rahasia yang kemarin saya jelaskan itu, termasuk rahasia menulis Simtud Duror itu. Kata Habib Ali, pertama akan dibuka hatinya, kemudian diberi pemahaman. Yang ketiga akan muncul rahasia Rasulullah di dalam dirinya orang yang menulis itu.
ditulis dari awal, dari ya Rabbi sholli sampai doa. Ya, kalau kita ini mestinya harus punya target, beli satu buku khusus yang sekiranya bisa untuk nulis maulid Simtud Durarin dari awal sampai akhir. Buku yang bagus, cari yang bagus, yang putih. Ya walaupun kita cicil-cicil tidak apa-apa, nanti ditulis dari awal. Bertahap, kita nulis dengan pakai adab, berwudu, punya dalam keadaan suci, pakai wangi-wangian, menghadap kiblat, penuh adab. Gak usah ngomong sama siapapun, malam itu lebih tenang. Insya Allah nanti akan ada muncul rahasia-rahasia dari Rasulullah, itu akan yang terpancar dari dalam diri kita. Itu hal yang luar biasa. Syekh Habib Ali itu orang yang pernah ketemu Rasulullah, jadi kita tidak perlu ragu lagi dengan perkataan beliau. Ya karimal walidaini, wahai orang yang kedua, yang mulia kedua orang tuanya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kok ada sekelompok orang yang mengatakan orang tua Nabi berada di neraka? Coba kalau kita pikir secara akal. Ini sudah dijelaskan, ya karimal walidaini, orang yang mulia kedua orang tuanya. Rasulullah itu tidak mungkin terlahir dari seorang kafir. Rasulullah ini mulia. Min aslabil fakhirah ilal arhamiz zakiyatit tahirah, apa itu? Yang versi Maulid Simtud Durar itu apa itu? Ilal aslabil, jadi lupa saya. Saya kok jadi lupa. Pokoknya Rasulullah itu ada ketemu. Fil aslabil akhirah ilal aslabi ilal ahami syarifatit tahirah. Jadi Rasulullah itu berpindah dari sulbi Adam sampai Nabi Nuh dan sampai kemudian sampai kepada Rasulullah, itu semuanya suci-suci semuanya. Kok masa bisa ada Rasulullah yang paling mulia sedunia, pemimpin para nabi dan para rasul, terlahir dari orang yang tidak suci, anggap saja kafir? Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Lebih mulia orang tua kita berarti daripada orang tuanya Rasulullah. Orang tua kita Islam, nanti ada kemungkinan masuk surga karena Islam. Nah orang tuanya Rasulullah masa iya masuk neraka? Ini tidak logika, tidak masuk logika. Ya karimal walidaini, wahai orang yang mulia kedua orang tuanya. Hauduka safil mubarrad, hauduka, haudmu, telagamu, as-safil mubarrad, yang jernih, yang dingin. Wirduna yauman nusyuri, kedatanganku besok pada hari kiamat, semoga bisa minum di telagamu yang suci, yang bersih, yang bening, yang dingin, yang seger. Apalagi diminumkan langsung oleh tangan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ainal aisa hannat bisurra illa ilaika, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, aku tidak pernah melihat onta yang mengeluh karena satu hal kecuali kepadamu. Bisurra itu karena beban berat. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, aku tidak pernah melihat onta yang mengeluh karena ada beban-beban berat yang dia tanggung kecuali kepadamu. Diceritakan bahwasanya waktu itu ada onta yang mengamuk, sampai banyak rumah-rumah yang jadi korban, sampai banyak sahabat-sahabat yang jadi korban, sehingga sahabat-sahabat ini tidak berani untuk mendekati onta itu. Onta itu dikurung di dalam satu kandang dan ditutup pintunya. Akhirnya sahabat ini mengadu kepada Rasulullah. Jadi sahabat itu ketika mengadu kepada Rasulullah itu macam-macam permasalahannya. Ada permasalahan onta juga, ada permasalahan hewan juga. Mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ini ada onta saya ini lagi ngamuk-ngamuk sampai matanya merah-merah, berbusa ontanya ini." Akhirnya Rasulullah bilang, "Biar saya yang akan menangani." Akhirnya Rasulullah bilang kepada sahabat ini, "Buka pintunya. Jangan wahai Rasulullah, nanti kamu takut disakiti sama onta itu. Dia memang suka ngamuk-ngamuk." Pada saat Rasulullah sudah dibukakan pintunya, didekati oleh Rasulullah sedikit demi sedikit,
Semakin mendekat, unta itu juga semakin mendekat. Pelan-pelan. Ternyata unta ini tiba-tiba bersujud di telapak kaki Rasulullah sambil meneteskan air mata. Kemudian unta ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong aku." Jadi, "Mara'ainal aisahanat." Aku tidak pernah melihat unta yang mengeluh kecuali kepadamu. Karena ingin curhat ini unta ini, ingin curhat kepada Rasulullah. "Tolong aku wahai Rasulullah. Kenapa kamu kok ngamuk-ngamuk? Saya ini dikasih makan sedikit tapi kerjanya banyak. Saya dikasih pekerjaan yang melebihi batas kemampuanku," kata unta ini. Hanya dielus-elus oleh Rasulullah, dan seketika itu unta ini diam. Akhirnya dikatakan oleh kepada pemilik unta ini, "Kamu ini jangan begitu memperlakukan unta. Walaupun dia unta, dia itu juga makhluk Allah. Harus punya rahmat kepada unta." Akhirnya sahabat yang punya unta ini, jadi sahabat juga macam-macam ya. Sahabat yang punya unta ini berjanji, karena yang ngomong ini Rasulullah, berjanji, "Ya sudah, mulai dari sekarang unta ini akan saya kasih makan yang banyak dan tidak saya pekerjakan sampai dia mati. Tidak disembelih juga." Lalu ala Nabi Muhammad. Tidak dipekerjakan, dikasih makan yang banyak, dia enak-enakan sampai dia mati. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Rasulullah. Jadi ini unta ini luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dari Sayyidah Aisyah, di rumahnya Rasulullah itu ada semacam dajin. Dajin itu semacam binatang yang keluar masuk. Namanya binatang tidak punya akal, tidak punya adab ya, keluar masuk. Tidak tahu itu, tidak dijelaskan apa hewan apa kucing atau apa, tidak tahu. Pokoknya hewan yang sering keluar masuk rumah. Tapi pada saat Rasulullah di rumah, hewan itu tidak keluar sama sekali. Pengen di rumah. Karena ada yang lebih indah itu, Rasulullah. Tidak mau keluar. Kalau Rasulullah sudah di rumah, hewan yang namanya dajin itu duduk manis di rumah. Karena bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ini juga punya keledai, namanya Ya'fur. Ini keledai kesayangan Rasulullah yang sering dibawa kemana-mana. Pada saat Rasulullah wafat, Ya'fur ini langsung loncat ke sumur kering, bunuh diri. Ya'fur ini bunuh diri karena merasa bahwa tidak ada yang lebih indah lagi di dunia ini daripada Rasulullah. Bunuh diri. Aku ini sudah tidak ada gunanya untuk hidup karena kekasihku sudah tidak ada. Loncat bunuh diri Ya'fur ini. Masya Allah. Hewan tuh punya perasaan cinta, punya perasaan rindu, punya perasaan ingin berdekatan dengan kekasihnya. Kita masa sebagai umatnya tidak ada itu. Masya Allah, hati kita ini terbuat dari apa gitu loh. Masa kita kalah sama Ya'fur, kalah sama dajin yang ingin selalu berdekatan dengan Nabi, ingin cinta kepada Nabi, ingin selalu bersama dengan Nabi. Kita ini siapa? Nah, makanya itu luar biasa. Mara'ainal aisahanat bisurah illa ilaika. Aku tidak pernah melihat onta yang mengeluh karena beban-beban berat yang dia pikul kecuali kepadamu. Karena ada hewan yang ngeluh kepada kita itu, "Saya tidak dikasih makan apa." Tidak ada. Kadang orang sekarang yang punya hewan-hewan itu dibiarkan, dipekerjakan dengan pekerjaan cukup banyak, makannya sedikit. Sama seperti orang kerjanya full, gajinya sedikit. Wal ghamamah qad adallat wal mala sallau alaika. Yang betul itu sallau ya, bukan sallu. Wal ghamamah qad adallat. Rasulullah itu punya keistimewaan, beliau selalu dinaungi oleh awan. Wal ghamamah qad adallat. Wal mala, dan malaikat sallau alaika, bersolawat kepadamu. Ini yang dijelaskan kan malaikat. Sallau berarti ini fi'il madhi, telah bersolawat kepadamu. Kalau sallu dan malaikat, solawatlah kalian kepadamu. Ini kan juga aneh gitu loh. Makanya yang betul itu wal mala sallau, bukan sallu. Ini seringkali dibaca sallu. Wal mala sallau alaika, dan malaikat semuanya telah bersolawat kepadamu. Kalau diartikan sallu ini artinya fi'il amar, artinya perintah. Dan malaikat, solawatlah kalian kepadamu. Ini kan jadi rancu, maknanya, pemahamannya jadi rancu. Paham? Nah, gitu.
Wa atakal audu yabki, kayu pelepah kurma datang kepadamu menangis. Wa tadallal baina yadaika, dan bersimpuh di hadapanmu. Tahu cerita ini? Wa atakal audu yabki ini dibuat dengan sebuah syair, dengan sebuah puisi. Wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika. Waktu itu Rasulullah kan ketika khutbah, beliau bersandar di satu kayu pelepah kurma, digunakan untuk bersandar. Kemudian ada sahabat yang usul, bagaimana kalau kami buatkan mimbar? Hanya Rasulullah menyetujui, hanya dibuatkan mimbar biar Rasulullah bisa berdiri, biar bisa duduk. Dan itu kayu pelepah kurma itu dipindah beberapa langkah dari mimbarnya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah khutbah? Tiba-tiba terdengar rintihan yang begitu sangat keras. Akhirnya sampai para jamaah ini dengar semuanya. Jamaah yang hadir di masjid itu dengar semuanya. Dicari-cari, Rasulullah ternyata menemukan yang merintih, yang menangis adalah pelepah kurma itu yang dipindahkan beberapa langkah saja. Dia tidak kuat untuk berpisah, hanya beberapa langkah saja dari Rasulullah. Kira sudah berapa langkah? Sudah beribu-ribu langkah pisah sama Rasulullah. Biasa-biasa saja. Kadang biasa-biasa saja. Ini wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, seandainya ini tidak didatangi oleh Rasulullah dan dielus-elus, dia akan merintih menangis sampai hari kiamat. Wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru. Wastajarat, dan minta tolong ya habibi, wahai kekasihku, indaka, kepadamu. Ada yang minta tolong kepadamu, adzabyu, rusa, an-nufur, yang berlari. Ini ada ceritanya memang. Jadi waktu itu ada orang A'rabi yang berburu rusa. Kemudian ketemu sama Rasulullah. A'rabi ini masih belum masuk Islam, orang pedalaman, orang Badui gitu. Ketemu sama Rasulullah, tiba-tiba rusa ini bilang kepada Rasulullah, mengadu, "Ya Rasulullah, saya pengen dilepaskan." "Oh, kenapa?" "Saya masih ninggal anak saya, belum saya susui," kata Adzabyun Nufur ini. Kemudian Rasulullah bilang, "Wahai Arabi, lepaskan, biar dia nyusuk lagi, nanti biar dia balik lagi." "Apa jaminannya?" "Aku jadi jaminannya," kata Rasulullah. "Aku yang jadi jaminannya, biar dia pergi ke anaknya, biar nyusui dulu." Akhirnya betul, dipegang itu oleh Arabi itu. "Sudah, kamu sekarang pergi." Kata rusa ini, ibunya ini, "Ayo cepat nyusu sini. Ini yang menjadi tanggungan ini Rasulullah, ini bukan orang sembarangan ini." Apa kata anaknya ini? "Saya tidak mau kenyang kalau yang jadi tanggungan adalah Rasulullah. Tidak mau nyusu. Tidak mau nyusu ini anaknya. Kamu jangan macam-macam, ini yang jadi tanggungan ini Rasulullah. Sudah, saya tidak mau kenyang. Kami ini tidak mau kenyang. Di situ ada orang mulia yang menunggu Rasulullah." Datang itu, ibunya itu datang lagi. Akhirnya ketika datang, Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya oleh Arabi, "Wahai Rasulullah, kenapa kau menangis engkau?" "Aku melihat kisahnya ini, anak ini yang begitu menghormati aku, yang begitu cinta kepadaku, yang begitu sayang kepadaku, tidak ingin aku kena apa-apa." Anaknya rusa ini langsung melihat kejadian seperti itu, Arabi ini, "Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan masuk Islam." Ini cerita disingkat seperti ini. Wastajarat ya habibi indakat dhabyun nufuru. Jadi satu bait itu penjelasannya dari cerita itu luar biasa. Mereka itu semuanya punya perasaan. Hewan itu punya perasaan. Kita kadang tidak punya perasaan sama Rasulullah. Wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufuru indama syaddul mahamil. Ketika kami sudah mulai berkemas-kemas untuk bepergian, wa tanawdaw lirrahili, dan kita siap untuk berangkat. Ji'tuhum waddam usail. Aku datang kepada mereka sedangkan mereka berlinangan air mata. Qultu kifliya dalilu. Tunggu dulu wahai pemimpin rombongan, tunggu dulu. Ini mereka hasil nangis ini. Kenapa? Mau bepergian kok nangis? Karena bepergian ini tidak ada Rasulullah, tidak indah gitu loh. Ji'tuhum waddam usail. Aku datang kepada mereka, mereka semuanya berlinangan
air mata. Apalagi cuma bepergian, Ja'far At-Thayyar sudah di surga ini, pengen dikeluarkan. Tidak ada yang lebih indah daripada wajah Rasulullah. Hal tuhammil li rasail ayyuha syauqul jazilu. Apakah kamu ingin membawakan surat-surat ayyuha syauqul jazilu, wahai kerinduan yang agung. Artinya pengen menitipkan surat kerinduan kepada Rasulullah. Ini orang agak gila seperti ini. Kamu tidak mau nitip surat kerinduan kepada siapa? Asyauqul jazil, kerinduan yang agung, yaitu Rasulullah. Makanya tidak usah heran kalau ada Laila Majnun itu kirim surat, ya, Majnun kirim surat dititipkan ke burung-burung. Ini kira-kira bisa nyampe apa enggak? Enggak nyampe. Ya karena gila kepada kekasihnya. Ya orang itu kalau sudah gila kepada Rasulullah ya seperti itu. Enggak ada yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu. Nahwahati kal manazil bil asyi wal bukuri. Untuk menuju kepada tempat itu bil asyi wal bukuri, di dalam waktu sore dan waktu pagi. Kullu man fil kauni hamu. Setiap orang di alam ini semuanya ingin menuju, hamu fika, ingin menuju kepadamu. Ya bahil jabin, orang yang bersinar dahinya, orang yang bersinar keningnya. Semua orang itu ingin menuju, hamu fika, ingin menuju kepada Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak ingin menuju kepada Rasulullah, tidak tahu dia pengen tujuannya siapa. Walahum fika gharamu, mereka kepadamu gharam. Gharam itu di atasnya hub. Gharam itu kalau istilah bahasa kasarnya gila. Mereka itu semuanya sudah gila. Masa ada orang tiba-tiba diem, senyum-senyum sendiri? Ya karena ingat kekasihnya Rasulullah. Ya gharam itu sudah. Kalau bahasa orang-orang Arab magrum. Magrum itu gila. Tapi ini konotasinya untuk Rasulullah jadi bagus. Gharam. Bukan cuma sekedar cinta-cinta biasa. Ini sudah levelnya di atas mahabbah ini. Gharam ini sudah mabuk sudah. Mabuk cinta sudah. Washtiyakun wa haninu. Washtiyakun itu rindu, wa haninu dan merintih. Mereka semua banyak yang gila kepadamu, rindu dan merintih untuk bisa bertemu denganmu. Fi ma'anikal anamu qad tabaddat haidina. Untuk menjelaskan hakikatnya engkau, makna-maknanya engkau, al anamu qad tabaddat. Manusia itu hairina, bingung untuk menjelaskan Rasulullah itu seperti apa. Kata-kata tidak cukup untuk mewakili. Fi ma'anikal anamu qad tabaddat hairina. Manusia itu al-anam itu manusia qad tabaddat hairina, bingung semuanya untuk menjelaskan keagungan Rasulullah, baik dari sifatnya, akhlaknya maupun yang lainnya. Antalir rusli khitamu, engkau adalah Rasul sebagai penutup. Antalil maula syakur, engkau adalah orang yang banyak syukur kepada al-maula, kepada Allah. Abdukal miskin yarju, hambamu yang miskin, kita ini miskin semuanya, yarju berharap, fadlakal jammal ghafir, anugerahmu yang cukup banyak, yang engkau ini maha pengampun. Ini tawasul kepada Rasulullah ini. Abdukal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Ini kadang-kadang dikatakan syirik, padahal kita itu sebenarnya mintanya tetap kepada Allah. Kita ini abdukal miskin yarju, mengharapkan anugerahmu. Fika qad ahsantu dhanni, aku telah berbaik sangka kepadamu. Ya basyiru ya nadiru, wahai orang yang penuh kegembiraan dan wahai orang yang memberikan peringatan. Fa'aghisni wa ajirni, tolong aku wahai Rasulullah, wa ajirni, selamatkan aku. Ya mujirun minas sa'iri, wahai orang yang bisa menyelamatkan dari neraka sa'ir. Fa'aghisni wa ajirni, selamatkan aku, tolong aku wahai Rasulullah, wahai zat yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Ya qiyasi ya maladi, wahai orang yang menolong aku, ya maladi, wahai tempat berlindungku, fi mulimmatil umuri, di dalam perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat. Kalau kita mempunyai perkara-perkara yang berat, silakan kita punya tempat berlindung, yaitu Rasulullah. Banyak baca sholawat kepada Rasulullah, semuanya akan dibereskan oleh Rasulullah.
Sa'd abdun qad tamala, sa'da abdun qad tamala, sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dipenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Rasulullah. Wanjala anhul hazin, akan hilang segala macam kesusahan. Wanjala anhul hazin, akan hilang segala macam kesusahan orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Fika ya badrun tajalla, kepadamu engkau wahai badrun, bulan purnama, tajalla falakal wasful hasinu, bulan purnama yang sangat indah, engkau memiliki sifat-sifat yang indah. Laisa azka minka asla, tidak ada orang yang lebih suci darimu sama sekali. Laisa azka, tidak ada orang yang lebih suci, lebih indah, lebih bagus, lebih baik, lebih semuanya. Minka asla qattu, tidak ada sama sekali. Ya Jaddal Husain, wahai kakeknya Sayyidina Husain, fa'alaikallahu shalla daiman tulad duhuri, maka kepadamu rahmat Allah semoga tercurah limpahkan sepanjang masa. Tulad duhuri, sepanjang masa. Kemudian doa, ya waliyal hasanati, wahai orang yang menguasai semua kebaikan. Ya rafi'ad darajati, wahai orang yang mengangkat derajat. Kafir anniyad dzunuba, hapuslah semua dosa-dosaku, ampuni semua dosa-dosaku. Waghfir annis sayyiati, dan ampuni segala kesalahan-kesalahanku. Itu bagus kita mengatakan pada saat ya waliyal hasanati itu, atau pada saat abdukal miskinu yarju, itu juga boleh kita angkat tangan karena itu bagian dari doa. Anta ghaffarul khotoya, engkau adalah yang mengampuni segala macam kesalahan. Wadzunubil mubiqati, dan dosa-dosa yang bisa merusakkan. Anta sattarul masawi, engkau adalah yang menutupi segala macam keburukan. Kita ini kalau tidak ditutupi oleh Allah, tidak akan mungkin ada satupun orang yang menghormati kepada kita. Wa muqilul asarati, dan engkau adalah yang menyelamatkan dari segala macam kesalahan. Alimus sirri wa akhfa, orang zat yang mengetahui sir di dalam hati, wa akhfa, dan yang lebih samar lagi, artinya akhfa itu lebih dalam daripada sir. Mustajibud da'awati, zat yang mengijabai doa-doa. Rabbi farhamna jami'a, ya Allah rahmati kami semuanya. Bi jami'is sholihati, dengan segala macam amal soleh. Wa sholatullahi taghsha, semoga rahmat Allah menyelimuti adda tahriri suturi, sejumlah bilangan tulisan-tulisan yang tertulis. Kepada siapa? Ahmad al-Hadi Muhammad, kepada Nabi Ahmad yang menjadi petunjuk, atau Nabi Muhammad. Sahibal wajhil muniri, orang yang mempunyai wajah yang bercahaya. Itu beberapa penjelasan tentang mahalul qiyam di dalam Maulid Tiba. Insyaallah nanti akan saya bahas dua doa dari dua maulid, satu dari Maulid Diba, satu pertemuan, nanti doa dari Maulid Habsyi, nanti ada satu pertemuan, nanti juga dari Syama'il yang dibaca sebelum doa di Maulid Simtudura, itu juga penting. Insyaallah akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.